Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, ketemu lagi dengan Ibu Enji. Untuk pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke unit 3 modul 12, yaitu tentang diskriminasi persamaan kuadrat. Diskriminasi atau biasa disebut juga dengan diskriminan, itu juga biasanya dinotasikan dengan D ya. Jadi ditulis dengan lambang D. Itu adalah suatu nilai penentu besar dan juga jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dengan misalkan kita bisa menemukan nilai dari suatu diskriminan D-nya, maka kita bisa mengetahui dia itu termasuk jenis akar-akar persamaan kuadrat yang bagaimana. Terus nilainya itu berapa dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut, gitu ya. Nah, adapun rumus dari diskriminasi, rumus diskriminan D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini juga sudah Ibu bahas di unit 1 dan 2 kemarin ya. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, untuk mengetahui akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, itu nanti kita dapat menggunakan rumus ABC. Ini juga sudah Ibu singgung di unit 1 dan 2 kemarin ya. Rumus ABC, X12 masih ingat? Itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana B kuadrat min 4AC ini disebut juga dengan bagus. Ini juga adalah namanya D ya. Jadi di dalam suatu persamaan kuadrat nanti kalau kita sudah bisa menemukan nilai D-nya, maka kita tinggal menentukan maka persamaan itu nanti termasuk jenis-jenis akar persamaannya bagaimana. Nah, nilainya itu nanti kita bisa mencari dengan cara rumus ABC ini salah satunya, gitu ya. Adapun jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D-nya, yang pertama ada 3 jenis ya. Yang pertama, kalau D-nya itu positif, kalau D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar yang nyata dan berbeda. Jadi nanti dia memiliki 2 akar yang nyata tapi berbeda. Jadi X1 tidak sama dengan X2. Jadi misalkan mungkin nanti ada X1-nya 3, X2-nya nanti min 5 gitu. Jadi tidak sama. Untuk nilai D yang sama dengan 0, maka dia memiliki 2 akar real yang sama, jadi kembar. X1-nya pasti sama dengan X2. Yang ketiga, kalau nilai D-nya itu negatif, kurang dari 0, maka dia memiliki 2 akar yang imajiner, yang tidak real. Ya, nah, untuk memperdalam lagi bagaimana sih maksudnya tadi dari D-nya sama dengan 0, D-nya lebih dari 0 atau D-nya kurang dari 0, kita pahami contoh soal berikut ini ya. Banyak punya soal, tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari pertama 2x pangkat 2 min 5x plus 3 sama dengan 0. Langkah awalnya kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Masih ingat kan nilai A yang mana? Nilai A itu berarti yang nempel dengan x kuadrat. Berapa? Ya, bagus 2 ya. Jadi nilai A-nya di sini, A-nya sama dengan 2. B-nya itu yang nempel dengan X berapa di sini? Negatif 5. C-nya sebagai konstanta, nggak ada X, nggak ada embel-embel variabelnya. Berarti berapa? 3. Dari sini kita tinggal masukkan rumus diskriminan. Masih ingat tadi rumusnya bagaimana? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B kuadratnya negatif 5, kita kuadratkan, dikurangi dengan 4, dikalikan A-nya 2 ya, dikalikan C-nya 3. Kita eksekusi, negatif 5 dikuadratkan hasilnya berapa? Oke, 25 dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24. Dikurangi 24, maka D-nya ketemunya 1. Nah, karena D-nya ini sama dengan 1, berarti dia termasuk jenis yang mana? Termasuk diskriminan yang nilainya positif, jadi kan dia lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, berarti dia nanti pasti akan memiliki 2 akar nyata yang berlainan ya. Karena di sini jadi karena D-nya itu positif, maka dia akan memiliki 2 akar nyata yang berlainan atau yang berbeda. Gitu ya. Paham ya? Jadi yang pertama itu nanti kalau sudah ketemu, misalkan di soal ada persamaan kuadratnya, maka kita mencari ABC-nya dulu, baru kita masukkan ke dalam rumus diskriminan
untuk mengetahui nilai D-nya apakah negatif, positif atau sama dengan 0 untuk menentukan jenis dari persamaan kuadratnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang B. Yang B punya persamaan kuadratnya x pangkat 2 plus 16x plus 64 sama dengan 0. Sama kayak tadi ya, kita tentukan nilai A, B, C-nya dulu. Nilai A-nya berarti sama dengan x kuadratnya 1, B-nya sama dengan 16, C-nya sama dengan 64 ya. Jadi A itu yang nempel dengan x kuadrat, B itu yang nempel dengan x-nya, dan C-nya itu adalah konstanta yang enggak ada embel-embel variabelnya. Dari sini kita masuk ke rumus D, diskriminan tadi masih ingat? B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya 16. 16 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya adalah 64. Oke. 16 kuadrat itu adalah 256 ya. Dikurangi 4 kali 1, 4, dikalikan 64, 64 kali 4 itu 256, 256 dikurangi 256, 0 dong. Nah, jadi karena D sama dengan 0, maka dia termasuk jenis yang bagus, memiliki, berarti dia termasuk akar persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real yang sama. Jadi dua akar real itu sama dengan nyata ya, dua akar nyata yang sama besar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini Mbak punya 2x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah, bagus, pinter, nilai A-nya itu sama dengan 2. Nilai B-nya sama dengan 6. Nilai C-nya sama dengan 8. Dari sini sama kayak tadi, berarti kita lanjutkan untuk mencari D-nya. Untuk mencari nilai diskriminannya ya, D-nya berarti sama kayak tadi ya, B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti 6 kuadrat dikurangi 4, dikalikan A-nya 2, dikalikan C-nya 8. 6 pangkat 2, 36, dikurangi 4 kali 2, dikali 8, 8 kali 8 berarti 64. 36 dikurangi 64 berarti negatif berapa? 28. Nah, karena negatif 28 berarti kan nilai D-nya itu kurang dari 0. Kalau nilai D-nya kurang dari 0 berarti dia tadi memiliki jenis-jenis persamaan yang bagaimana? Yang memiliki dua akar yang tidak real atau memiliki dua akar imajiner. Berarti dia termasuk akar persamaan kuadrat yang memiliki dua akar imajiner. Imajiner itu berarti yang tidak nyata. Nah, dari sini kan kita sudah menentukan jenis-jenis akar persamaannya. Sekarang kita tinggal menentukan nilainya. Akarnya tadi berapa? Oke, kita bahas mulai dari yang A dulu ya. Yang A tadi kan di sini diketahui bahwa D-nya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, berarti kan dia positif ya. Kalau positif maka dia akan memiliki dua akar nyata yang berbeda, dua akar nyata yang berlainan. Benar tak, Bu? Oke, kita buktikan ya. Untuk membuktikannya, untuk menentukan nilai akar-akarnya menggunakan rumus apa tadi? Bagus, rumus ABC. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa nilai D-nya positif, nilai D-nya sama dengan 0 ataupun nilai D-nya negatif kurang dari 0, maka selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke ya, kita cari yang A. Karena D-nya positif, semuanya sama aja rumusnya, itu pakai rumus ABC ya. Entah itu D-nya positif, entah itu D-nya sama dengan 0 atau D-nya kurang dari 0 yang bernilai negatif, rumusnya dipakai sama ya. Apa ya rumus ABC? X1 X2 tadi ya. Oke, kita masukkan rumus. X1, 2 nya apa tadi rumusnya? Min B plus minus akar D dibagi dengan 2A. D tadi apa anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? D ini tadi sama ya, yaitu B kuadrat min 4AC. Kenapa Ibu pakai D aja? Iya, soalnya tadi kan D-nya sudah ketemu. Sudah ada kan di sini? Nah, jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya ya. Oke, kita masukkan. Min B, B-nya berapa? Sama di sini negatif 5. Karena min, berarti kan min 5, gini ya. Plus minus akar D-nya berapa di sini? Oh, D-nya ketemunya 1.
Jadi akar 1 per 2 dikalikan A. A-nya berapa? 2. Sudah deh, tinggal mengeksekusi aja. Negatif dengan negatif jadinya adalah positif. Akar 1 ya 1 lah. Jadi plus minus 1 per 2 kalikan 2, 4. Jadi kan ada dua kemungkinan kan? Ya, kemungkinan yang pertama 5 ditambah 1 per 4. Kemungkinan yang kedua 5 dikurangi 1 per 4. Loh Bu, kok jadi ada 2? Iya kan di sini tandanya positif sama negatif kan, plus minus. Jadi dua-duanya kita pakai. 5 tambah 1 6 per 4 ya. Yang ini 4 per 4 alias sama dengan 1. Kalau ini berarti sama dengan berapa? 1,5. Nah, jadi akar-akar yang ada dari akar-akar yang dihasilkan dari 2x kuadrat min 5x plus 3 itu adalah 1,5 ataupun 1. Sesuai kan? Jadi ini nilainya karena D-nya tadi positif, D-nya positif, maka dia akan memiliki dua akar nyata yang berbeda. Akarnya nyata, ya kan? Akarnya positif dan dia berbeda nilainya. Paham ya? Jadi kayak langkah pertama tadi, kalau sudah ketemu sudah ada soal persamaan kuadrat, maka kalian harus mencari nilai D-nya untuk menentukan jenis-jenis dari akarnya. Kalau sudah, kita masuk ke rumus ABC untuk menentukan besar dari akar-akar tersebut. Oke, kita lanjut ke yang 2. Ke yang B tadi, di sini kan D-nya tadi ketemunya sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka dia pasti memiliki dua akar real yang sama. Dua akar yang sama gimana Bu? Ya, sama kayak tadi. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ABC. X1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, masukkan rumus, min B-nya 16 ya. Jadi negatif 16 plus minus akar D-nya tadi adalah ketemunya di sini 0. Tetap aja 0 per 2 dikalikan A. A-nya berapa? 1. Nah, akar dari 0 ya 0. Berarti di sini min 16 plus minus 0 per 2 kali 1, 2. Kita eksekusi sama kayak tadi ya, karena plus minus jadi satunya di plus, satunya yang di minus. Jadi di sini kemungkinan yang pertama negatif 16 ditambah 0 dibagi 2. Yang kemungkinan yang kedua negatif 16 dikurangi 0 dibagi 2. Negatif 16 ditambah 0, negatif 16 dibagi 2 berarti negatif 8. Min 16 kurangi 0 ya min 16. Min 16 dibagi 2 berarti negatif 8. Duh, sama kan? Bener kan? Jadi sesuai ya. Maka kalau D-nya sama dengan 0, maka dia akan memiliki dua akar real yang sama besar. Terbukti kan ya, dua akar realnya kan sama besar. Ini sama-sama negatif 8. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tadi persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus 6x plus 8. Ini memiliki nilai D-nya sama dengan negatif 28. Nah, sekarang kita tinggal mencari bagaimana akar-akarnya itu jumlahnya ada berapa gitu ya. Jadi karena nilai D-nya di sini 0, kurang dari 0, maka dia memiliki dua akar yang imajiner ataupun tidak nyata. Jadi kita tidak bisa menentukan lagi besarnya berapa gitu ya. Kita lanjut ke tugas unit 3. Jadi ada 3 nomor, silakan dikerjakan untuk lebih memahami tentang akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, tentukan jenis akar persamaan kuadratnya A dengan B. Nanti kalau sudah, nomor 2-nya tinggal menentukan besarnya nilai dari akar-akar tadi. Jadi yang nomor 1 itu disuruh mencari D-nya dulu. Dia termasuk D yang bagaimana, yang kurang, yang sama dengan atau lebih dari 0. Yang kedua itu menentukan nilai akarnya. Nah, menggunakan rumus apa tadi? Sama yang kayak ini terangkan Bu Enji. Di nomor 3 ini lebih lagi ke implementasi ya. Oke, saya akhiri untuk unit 3 modul 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.